Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan kembali bahas zodiak. Dan hari ini kita akan membahas 7 cara untuk memikat hati para Leo. Video ini pasti cocok banget untuk kalian yang memang sekarang ini lagi naksir ya sama seorang Leo yang ada di dalam hidupnya kalian, yang lagi klepek-klepek, lagi kasmaran banget nih ya sama seorang Leo ini nih, kok susah banget dikejar, kok susah banget ditebak. Nonton videonya sampai habis karena kita akan kupas sampai tuntas bagaimana cara memikat hati sang singa, iya kan? Sebelum gua mulai, gua mau kasih disclaimer dulu ya, karena setiap kali kita membahas soal informasi zodiak-zodiak seperti ini ya, kita itu sebenarnya cuman membahas stereotip dasar ya kan, kita cuman membahas kecenderungan dari kepribadian Leo secara teoritis ya. Ini tidak berarti bahwa semua orang yang memiliki sun sign di zodiak Leo itu memiliki kepribadian dan kecenderungan yang sama, karena ya kalau kita udah bahas di ranah astrologi ya, kita nggak cuma bisa terpaku pada 12 jenis kepribadian berdasarkan 12 zodiak ya. Di dalam astrologi itu kita percaya bahwa setiap manusia ya itu memiliki tabel kelahiran ya kan, karena apa? Setiap planet itu membentuk satu atau lebih aspek kepribadian dari setiap manusia. Jadi kepribadian kamu itu tidak cuma terbentuk dari posisi matahari doang, atau selama ini yang zodiak yang kamu tahu nih, misal kamu Scorpio, itu kita sebut sebagai sun sign ya, zodiak pada posisi matahari. Sementara kepribadian kamu tuh nggak cuma dari situ doang ya, kepribadian kamu juga terbentuk dari sisi planet apa, dari planet Merkuri, planet Venus, bahkan dari posisi bulan pun itu membentuk aspek kepribadian kamu. Oleh karena itu tidak ada satu orang ya yang pernah sama persis kepribadiannya dengan orang lain walaupun zodiak mereka itu sama, sesama Leo dan sebagainya. Oleh karena itu ya, penting banget untuk kalian mengetahui tabel kelahiran kalian ini gitu ya, planet kalian di mana dan memiliki atau kedudukan zodiaknya di mana. Dan udah gampang banget untuk mencari tahu ya, karena di website kami www.earlytheory.com itu kalian sudah bisa cek natal chart atau tabel kelahiran kalian, tinggal masukin nama kalian, tinggal masukin data kelahiran kalian termasuk jam lahir kalian ya, nanti langsung kelihatan tuh semuanya tuh tabel kelahiran kalian secara jelas. Jadi kalian tahu walaupun misalnya posisi kelahiran kalian itu di Leo atau di Cancer misalnya, oh ternyata posisi bulan gua zodiaknya berbeda, dan itu juga menandakan bahwa kepribadian kalian itu berbeda gitu loh, nggak cuma sekedar kayak oh sun sign-nya doang. Poin kedua ya, sebelum gua mulai, gua hari ini mau menjelaskan tentang gelang yang gua lagi pakai ya. Jadi gua lagi pakai Sunstone dan gue juga lagi pakai ini Smoky Quartz ya. Gue rasa untuk para Leo ya, ini dua gelang yang menurut gue tuh sangat bermanfaat untuk kalian untuk aktivitas sehari-hari gitu. Karena satu, pada dasarnya Leo itu kan sangat terikat dengan matahari ya. Jadi planetary rulership-nya dari Leo itu adalah the sun atau matahari, dan ini namanya sunstone ya, batu matahari gitu. Jadi gue ngerasa Leo itu butuh sih sunstone ya. Dan kedua, gue menggunakan Smoky Quartz. Smoky Quartz itu sangat menurut gue tuh berguna untuk menetralisir energi-energi yang tidak stabil di dalam diri ya. Dan gue rasa ya, terutama untuk Leo yang sangat gampang untuk terkena dampak dari energi nggak baik dari sekitar mereka ya. Gue ngerasa salah satu gue ngerasa kayak zodiak Leo itu adalah salah satu zodiak yang paling gampang kena dampak lah, yang namanya bad mood ya kan. Kalau misalnya kayak orang lain itu lagi kurang baik energinya gitu ya, mereka sangat gampang menyerap ya para Leo ini gitu. Dan menurut gue Leo yang lagi bad mood itu adalah Leo yang aduh nggak enak banget deh gitu untuk kayak nongkrong sama Leo yang lagi bad mood ya. Oleh karena itu gue ngerasa untuk kepada para Leo ya, karena kalian memiliki sangat banyak energi kehidupan, energi yang ya kan, sangat penting untuk kalian ya selalu ingat untuk menetralisir keadaan atau ekosistem dari energi kalian ini, dan Smoky Quartz itu bisa membantu. Kedua gelang ini sudah available ya di toko Magic, dan itu semuanya bisa kalian langsung beli di Shopee. Oke, tinggal cari aja di aplikasi Shopee kalian, toko Magic, sudah ada banyak gelang-gelang dengan manfaat yang berbeda yang bisa kalian coba lihat yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekali lagi jangan lupa di like dan subscribe, karena pastinya itu akan sangat membantu ya memperbesar platform kami Early Theory Tarot di YouTube. Dan juga untuk kalian para Leo yang kebetulan lagi nonton video ini karena mau kepoin kan ya, ini si peramal ini ngomong apa sih gitu, emang bener gitu ya. Coba kasih tips juga, coba share tips kalian di komen di bawah ya, bagaimana sih cara memikat hati kalian ya sebagai seorang Leo. Tips pertama, tahu gak sih Leo itu ya sangat suka jika ya dibuat sebagai pusat perhatian di sebuah interaksi sosial. Oke, jadi mungkin banyak ya orang-orang yang biasa suka bilang kayak, oh ya Leo itu ya
kayak paling suka menjadi yang terdepan gitu ya, paling suka kalau misalnya dijadikan sebagai pemimpin ya kan, paling suka kalau misalnya paling dilihat lah sama masyarakat. Dan menurut gue itu ada banyak korespondensinya dengan kepemimpinan mereka ya, karena Leo itu memimpin matahari ya kan. Jadi cuman ada 2 zodiak ya dari ke-12 zodiak yang memimpin yang kita sebut sebagai luminaris ya. Luminaris itu terdiri dari 2, matahari dan bulan ya. Ini kita anggap ini bukan sebagai planet gitu ya. Ini adalah planetary bodies tapi bukan planet. Ibaratnya ya udah matahari bukan planet gitu. Bulan bukan planet ya kan. Jadi itu kita sebut sebagai luminaris. Nah, hanya ada 2 zodiak yang terikat dengan luminaris. Salah satunya Leo terikat dengan matahari, dan juga Cancer itu terikat dengan bulan atau the moon ya kan. Dan satu hal yang kita semua tahu pastinya tentang matahari ya kan. Semua planet itu kan berputar mengitari atau mengelilingi matahari ya, dan matahari juga selalu kita sebut sebagai sumber kehidupan, karena tanpa matahari ya mana ada kehidupan gitu ya, siapa yang bisa hidup tanpa matahari gitu. Begitu juga dengan kepribadian seorang Leo. Jadi jika kalian ingin menarik perhatian seorang Leo ya, pastikan mereka selalu ditaruh di pusat perhatian, pastikan mereka itu punya andil yang besar di dalam kehidupan kalian ya. Ikut sertakan mereka, berikan mereka tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kalian, supaya mereka tuh tahu, oh oke, gue ada ikut andil di sini, gue bisa berpartisipasi di sini, gue bertanggung jawab akan kehidupan orang ini. Dengan begitu ya, mereka akan dengan sangat gampang ya mulai membuka hati mereka untuk kamu. Tips kedua, Leo itu seringnya ya, kalau gue lihat seringnya jatuh cinta dan sangat awet berada di dalam hubungan dengan orang-orang yang cenderung tertutup, yang cenderung anaknya rumahan, yang cenderung itu tidak sesupel diri mereka sendiri ya sebagai seorang Leo. Kenapa? Kalian tahu kan simbolisme Leo itu adalah seekor singa. Oke, dan kalau kalian bisa dalamin nih ya, kayak behavior atau kayak tingkah laku binatang seekor singa gitu. Singa itu teritorial ya. Ya, mereka tuh tidak suka jika kepemilikan mereka, apa yang mereka miliki ya, itu diganggu atau ya ditertarik atau diminati oleh orang lain. Oleh karena itu, seringnya ya Leo itu sering tertarik dengan orang-orang yang memang kesannya itu tidak terlalu memiliki banyak teman misalnya ya. Mereka cenderung lebih tertutup ya, mereka cenderung memiliki circle yang lebih kecil. Karena dengan begitu Leo lebih tenang gitu. Mereka ngerasa bahwa kayak oke, nggak ada ancaman nih ya, nggak ada yang bakal nih nikung cewek gue atau cowok gue gitu kan. Jadi satu hal yang perlu kalian ketahui tentang Leo, Leo itu orangnya sangat teritorial ya. Oleh karena itu juga nggak banyak ya, nggak jarang ya, maksudnya nggak jarang banyak tuh kalau misalnya kamu baca majalah-majalah gitu yang bahas zodiak gitu ya, selalu dibilang Leo tuh orangnya cemburuan abis gitu ya. Bahkan bagi gue ya, mohon maaf nih gitu, lu mau bandingin dengan Scorpio, Leo itu jauh lebih teritorial ya. Leo itu udah nganggap kayak oke, kalau misalnya lu udah jadi milik gue, lu beneran jadi milik gue, nggak ada yang boleh megang ya kan. Dan oleh karena itu ya, sangat penting untuk orang-orang yang ingin mendekati Leo ya, untuk tidak menjadi orang-orang yang Leo itu sangat membenci ya. Coba komen di bawah ya para Leo, benar gak? Leo itu sangat membenci orang-orang yang suka tebar pesona ya. Leo itu sangat benci sama orang-orang yang banyak gaya. Oke, walaupun kalau bisa gue bilang ya, kadang-kadang Leo juga banyak gaya. Cuman ya mereka itu nggak suka pasangan yang terlalu banyak kayak tebar pesona kemana-mana, yang dilihat sama semua orang gitu. Karena mereka ngerasa ya itu membuka sangat banyak resiko gitu ya. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba orang yang ngelihat lo itu minat sama lo gitu. Jadi kayak gue harus protect lo banget gitu ya. Jadi something to think about. Tips ketiga, Leo itu tidak suka sama orang-orang yang terlalu bertele-tele dalam proses PDKT. Ya, kalau misalnya kayak kalian ada kenal ya sama Leo gitu ya, kalian pasti tahu bahwa Leo itu orangnya tuh nggak ada babi bu bebo gitu. Mereka tuh nggak bertele-tele, mereka tuh nggak suka omong kosong, ya kan? Dan hampir semua Leo ya yang saya kenal itu memegang prinsip bahwa tindakan lu itulah adalah bukti dari keseriusan lu gitu. Lu nggak bisa cuma ngomong doang, lu nggak bisa cuma kasih janji manis doang ke gua dan gua bisa percaya sama lu gitu. Kalau misalnya emang lu bener-bener serius, buktikan ke gua lewat tindakan lu ya. Action speaks louder than words ya. Itu adalah kita bilang apa, moto utama dari para Leo ya ketika mereka itu menjalani kehidupan percintaannya mereka. Jadi pastikan ketika kamu itu sedang ingin mendekati seorang Leo ya, dari awal to the point ya, dari awal to the point ya, beritahukan ke mereka, oke, niat gue ini, gue pengen deketin lu, gue tertarik sama lu, dan menurut lu gimana, apakah lu juga tertarik atau tidak, karena gue siap untuk bertindak. Dan tunjukkanlah tindakan kalian secara konsisten ya. Ingat, Leo itu adalah salah satu dari zodiak yang modalitasnya itu fix ya. Fix itu hitam putih. Oke, zodiak yang modalitasnya fix seperti Leo, seperti Aquarius, Scorpio, seperti satu lagi apa? Taurus misalnya. Keempat zodiak ini adalah zodiak yang nggak suka
orang-orang yang terlalu banyak bertele-tele. Lu ngomong doang gue gak bakal percaya. Jadi lu harus kasih gue bukti. Ya, jadi di kebanyakan kasus, walaupun sebenarnya di awal hubungan Leo itu lumayan terhibur ya ketika mereka mendapat pasangan yang mungkin lumayan gombal, misalnya suka ngomong cantik lah ya, suka ngomong gombal-gombalan gak jelas. Tapi untuk mereka bisa benar-benar mau serius dengan kamu, ya, kamu harus benar-benar bisa membuktikan ke mereka bahwa, hey, selama gue PDKT sama lu, gue konsisten nih, gue orangnya kayak gini, lu mau terima gue atau tidak. Tips keempat, Leo itu sangat tertarik ya dengan orang-orang yang memahami bakat dan kemampuan diri mereka sendiri. Ya, jadi simpel katanya sebenarnya Leo itu sangat tertarik dengan orang-orang yang percaya diri. Oke, percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Maksudnya seperti apa? Di dalam kartu tarot ya, korespondensi dengan Leo itu ada di kartu Major Arcana, itu kartu Strength, ya kan? Dan Six of Wands juga salah satunya. Dan itu banyak temanya itu yang berhubungan dengan apa? Ajang bakat. Ya, ajang bakat. Jadi ketika seorang Leo itu sedang memprospek kamu, atau ketika kamu sedang ingin mendekati seorang Leo, pastikan bahwa ya Leo kamu ini memahami bahwa oke, gue tahu bakat gue di mana. Ya, mereka nggak suka sama orang yang belum tahu secara jelas mereka sukanya apa, mereka bisa apa, kemampuan mereka di mana. Karena Leo itu tidak cuma tertarik secara fisik doang. Ya, Leo itu sangat mudah untuk jatuh cinta sama orang-orang yang justru kelihatan ahli dalam suatu bidang, ahli dalam suatu aspek. Ya, oleh karena itu tidak jarang para Leo itu sering jatuh cinta sama orang-orang yang cenderung lebih artistik, kayak seniman, penyanyi, ya pemain gitar, vokalis, seniman yang suka lukis, ya sesuatu yang emang gampang dilihat, oh kayak lu bakatnya di situ, ya. Karena Leo itu sendiri juga ya sangat terikat dengan seni, terutama seni musik. Oleh karena itu, mungkin saja salah satu tips untuk kalian ya, jika kalian itu ingin menarik perhatian para Leo, ya tunjukkan bakat kalian dari bidang seni jika kalian bisa. Tapi jika tidak pun ya secara umum ya pastikan bahwa di awal-awal PDKT ya para Leo mangsa kalian ini ya mengetahui bahwa kayak kalian tuh nggak cuman asal modal tampang doang. Ya mereka perlu tahu bahwa prospek pasangan mereka itu memiliki kemampuan dan bakat yang unik dan spesial yang bisa mereka kagumi. Tips kelima, ketika kalian ingin mendekati seorang Leo, hindari berbicara tentang mereka di belakang mereka ya. Jadi ingat, Leo itu sangat terikat dengan reputasi mereka ya. Jadi makanya kebanyakan orang suka bilang ya, oh Leo itu harga dirinya tinggi gitu ya. Mereka sangat menjaga reputasi mereka ya. Mereka sangat menjaga image-nya mereka. Jadi mereka sangat tidak menyukai ya ketika mereka tuh mengetahui bahwa mereka tuh dibicarakan di belakang mereka. Walaupun mungkin sebenarnya kadang-kadang yang kalian bicarakan itu bukanlah sesuatu yang negatif tentang para Leo ini gitu. Tapi mereka nggak suka. Jadi kita bilang kejujuran itu penting ya, tapi saya bilang itu definisi yang lebih tepat itu adalah kamu harus lebih transparan ya. Lupa dah ya, harus lebih transparan ketika kalian lagi berinteraksi atau ketika lagi PDKT dengan para Leo gitu. Jangan menutupi hal-hal yang tidak perlu ditutupin ya. Saya sering banget ketemu sama klien ya yang memiliki pasangan Leo yang sering banget berantem karena apa? Karena ketika mereka itu suka menutupi informasi yang sebenarnya nggak penting untuk ditutupi ya. Dengan Leo balik lagi to the point aja. Lu kalau misalnya mau ngomong, lu kalau misalnya lagi ada undang-undang sama gua, kasih tahu ya. Leo agak sedikit berbeda dengan Aries ya. Aries itu orangnya argumentatif ya, mereka suka berdebat ya, dan ya balik lagi ya, pemimpinnya apa? Dewa perang, Mars ya kan. Leo itu the sun ya, matahari itu menyinari segala hal. Matahari itu menginginkan ingin mengetahui segala sesuatu, makanya mereka selalu memberikan cahaya, ya kan? Begitu juga dengan Leo. Leo itu sangat tidak suka dibohongi. Leo itu tidak suka ketika ya ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan mereka, terutama jika sesuatu itu dilakukan oleh orang-orang yang mereka sayangi atau oleh orang-orang yang ingin mereka percayai. Oke, jadi jika kalian sedang PDKT dengan seorang Leo, salah satu cara untuk benar-benar ya memenangkan hati Leo itu adalah dengan memenangkan kepercayaan mereka. Jangan ada permainan kayak di belakang ngomongin atau kayak di belakang kayak lu ngomong apa sama siapa, gosip apa sama siapa ya. Dan jika ada sesuatu yang ingin lu obrolkan langsung ke Leo dulu ya. Salah satu hal yang paling dibenci sama para Leo itu adalah ketika mereka mengetahui informasi bahwa lu itu ngomongin mereka ya, tapi dia taunya dari temen lu. Wah,
Gue sering banget tuh ya, kayak salah satu sahabat gue tuh seorang Leo ya, dia sangat membenci banget tuh ketika dia bilang kayak, gue denger ini tapi gue nggak denger dari lu gitu, gue denger lu ngomong ini tentang gue tapi gue dengernya dari orang lain ini yang kasih tahu gue, kok lu nggak kasih tahu gue, ada apa nih gitu, lu ada udang di balik batu, gue nggak bisa percaya sama lu. Jadi satu hal yang paling penting ya, jangan main belakang kalau sama Leo. Oke, karena wah itu lu mau seganteng apapun, lu mau secantik apapun, itu blast habis sih. Karena balik lagi ya, Leo itu melihat ketidakjujuran itu sebagai sebuah bentuk pengkhianatan. Tips ke-6, cara memikat hatinya Leo, kalian itu harus siap ya, harus siap menjadi pendengar yang baik. Karena Leo itu adalah salah satu zodiak yang paling ekspresif ya. Mereka itu sangat transparan dan mereka tuh selalu siap ya, seringnya terutama untuk Leo wanita, oke. Mereka tuh selalu siap dan lebih terbuka untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan ketika mereka lagi stres, ketika mereka lagi bad mood, ketika mereka lagi happy ya. Leo itu sangat gampang untuk mengekspresikan itu. Dan mereka sangat menghargai orang-orang yang bisa merespon emosionalitas mereka dengan baik. Oleh karena itu seringnya Leo itu tidak akan tahan lama jika mereka menjalani hubungan dengan orang-orang yang terlalu tertutup, orang-orang yang terlalu poker face, ya kan, orang-orang yang terlalu jutek, cuek, ya hidup segan mati nggak mau, ya. Leo itu butuh memiliki pasangan yang responsif, oke? Jadi ibaratnya lempar tangkap bolanya itu harus jelas, ya. Kalau misalnya dengan Leo gitu, salah satu hal yang benar-benar seringnya ya, kayak gue jarang banget ketemu sama Leo yang benar-benar kayak bilang, oh gue tertarik sama lu karena lu tuh ganteng, lu tuh cantik dan sebagainya. Kebanyakan Leo yang datang ke gue ketika mereka lagi jatuh cinta sama seseorang, komentar mereka selalu satu, ya, gue enak banget ngobrol sama orang ini gitu. Orang ini kayak kesannya paham banget sama apa yang gue rasain ketika gue ngobrol sesuatu, kayak nih orang paham. Jadi emotional connection itu adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk dimiliki di dalam sebuah hubungan dengan seorang Leo. Terutama karena Leo itu sangat suka bercerita. Leo itu sangat suka mengekspresikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan di saat itu juga. Jadi ketika misalnya mereka itu sedang marah, sedang stres gitu ya, sering banget mereka bakal bilang kayak, oh my god, gue lagi stres banget, ini kerjaan gue kayak gini, bos gue kayak tai dan sebagainya. Jika kamu tidak bisa merespon itu dengan baik, jika kamu hanya secara acuh tidak acuh bilang, oh gitu, kebanyakan kasus mereka akan ilfeel, mereka akan cepat banget kayak kehilangan rasa ya, dan mereka akan cepat banget redam apinya, kobar api motivasi untuk menjalani hubungan. Karena apa? Mereka mencari pasangan yang benar-benar bisa lempar tangkap bola sama mereka dalam segi komunikasi. Cara ketujuh, ya, tips ketujuh untuk memikat hati para Leo. Leo itu sangat menyukai orang-orang yang bisa diajak bermain, ya. Ini terutama bisa diterapkan di awal PDKT, ya. Seringnya kalau saya lihat itu para Leo kalau pas PDKT itu, wah, having fun banget ya. Mereka suka banget ketika mereka itu sedang PDKT dengan seseorang yang bisa diajak bermain, bisa diajak mencari hiburan bersama, bisa diajak bego-begoan bersama gitu. Karena pada dasarnya setiap Leo itu memiliki sisi keusilan tersendiri ya. Jadi jarang banget gue temuin Leo yang memiliki pasangan suami istri ya. Mereka jarang banget menikah sama orang-orang yang terlalu serius, yang terlalu kayak mendem gitu. Mereka cenderung ya, percaya deh, coba kalau misalnya kayak lu pada lihat gitu ya, orang-orang Leo di sekitar kalian gitu, seringnya mereka itu akhirnya mengikat diri kepada orang-orang yang memang sama-sama heboh, yang energinya itu juga sama-sama berapi-api dengan mereka ya. Ini bukannya berkata bahwa setiap Leo itu cuma cocok dengan zodiak elemen api ya, walaupun itu cukup membantu, cuman salah satu indikasi yang paling baik ya untuk bisa memikat hati para Leo itu adalah untuk menjadi orang-orang yang seru ya gitu. Leo itu sangat menyukai keseruan. Leo itu sangat menyukai orang-orang yang kayak pesta pora gitu ya, gebiar-gebiar gitu ya. Semakin bombastis kepribadian lu, semakin besar juga kemungkinan Leo itu akan tertarik kepada kalian. Jadi gimana gengs? Apakah sudah terjawab semuanya ya cara memikat hati para Leo? Jika belum, ya coba tolong komen di bawah apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu kalian tanya ya mengenai zodiak Leo dan bagaimana cara memikat hatinya mereka. Dan untuk kalian juga yang sudah pernah secara sukses memenangkan hati seorang Leo, coba dong share tips kalian di bawah. Kita semua pasti pengen tahu gitu ya. Oke, cara lu itu menangin hati pasangan Leo itu seperti apa. Jika kalian ingin menonton ya ramalan tarot, ada banyak video ramalan tarot yang sudah kita buat sebelumnya, jadi kalian bisa klik aja di link antara di kiri atau di kanan. Begitu juga dengan subscribe, jangan lupa di subscribe karena itu pasti akan sangat membantu platform Early Theory untuk bisa lebih besar lagi ke depannya. I will see you next time with a more interesting content. I will see you soon. Bye bye.